informasi, Bapak dan Ibu, kita coba apa yang sudah dituliskan dalam Quran surat ke-49 di ayat 6, yaitu Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jakum fasikum binaba'in ya. Kemudian maaf. Preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan, keren, dicucu nabikan, ya, itu keren. Ini sebelum diangkat cucu nabi, ini sebelum diangkat ustad ini. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu kita mengupas tentang adanya Egy Sujana yang diduga berbelok mengkhianati tuannya, yaitu HRS. Itu sudah tahu lah, dia yang membentuk TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Namun tiba-tiba Egy Sujananya berbalik ke arah Joko Widodo, datang kepada Joko Widodo, dan ini menjadi polemik tersendiri sehingga akhirnya ada sebuah perseteruan, perpecahan di kubu Roy Suryo yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan titah dari sang majikan untuk menyerang Joko Widodo soal ijazah palsu, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika sedang gencar-gencarnya menyerang Joko Widodo tentang ijazah palsu, supaya ijazah Jokowi itu dinyatakan oleh pengadilan sebagai ijazah palsu, karena dengan ditetapkannya ijazah Jokowi sebagai ijazah palsu, maka secara otomatis bisa terjadi semua kebijakan yang telah diambil oleh Bapak mantan Presiden Joko Widodo itu dianggap batal demi hukum, seperti itu, termasuk pembubaran terhadap organisasi FPI dan HTI yang dahulu sudah pernah dibubarkan melalui keputusan 5 menteri. Itu bisa terangkat kembali apabila Joko Widodo ijazahnya dinyatakan palsu, dan kemudian FPI, HTI, dan yang sedang mengusung khilafah itu bangkit lagi, dinyatakan sah kembali, sedulur TV Al-Waha. Itu harapan mereka. Nah, ketika Egy Sujana ini tiba-tiba datang kepada Bapak mantan Presiden Joko Widodo, terjadilah perseteruan atau perpecahan di tubuh Roy Suryo. Kemudian tentunya ini menjadi kemarahan besar bagi sang majikan HRS-nya itu tadi. Tiba-tiba saya menemukan sebuah video yang menggelikan, sedulur TV Al-Waha. Apa videonya ini? Ini dia, kita lihat siapa sebenarnya ini. Ini kalau kita lihat ini nih, seperti ini nih. Yang ada di dalam komputer atau di dalam handphone kita. Salah satu cara yang paling baik adalah Goblok kok aja nemen-nemen po. kalau ada informasi, Bapak dan Ibu, kita coba apa yang sudah dituliskan dalam Quran surat ke-49 di ayat 6, yaitu Al-Hujurat. Bolak-balik dikandani gak mlebu nang tak Ya ayyuhalladzina amanu jakum fasikum binaba'in ya. Kemudian maaf. Tak antem kamera ini rusak kok. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita atau suatu informasi yang ada di genggaman kita, maka telitilah kebenarannya. Popol, mbok nancuk.
Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, tak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Ini kalau kita perhatikan wajahnya kan wajah Roy Suryo kan. Roy Suryo ini wajahnya. Kalau saya menduga bahwa ini adalah memang Roy Suryo yang berpenampilan menjadi seorang ustadz. Jadi boleh dikatakan diduga Roy Suryo hari ini ngustad karena ingin memberikan pencerahan kepada umat melalui ayat-ayat suci Al-Quran, dan ternyata dia baca ayat Qurannya itu melalui translate huruf Arab dijadikan huruf Latin, sehingga bacanya juga bingung, dia bingung sendiri, akhirnya dikoreksi oleh mungkin temennya atau asistennya yang di belakang mengkoreksi, dan malah dia belepotan sendiri, kacau bacaannya. Jadi kalau saya pikir ini sudah Allah, si Roy Suryo ini berusaha ngustad, ya ingin mengikuti jejak junjungannya yaitu HRS, di mana HRS dulu adalah seperti ini nih. Ada sebuah foto yang mirip sekali dengan HRS di masa mudanya. Di masa mudanya seperti ini, ketika dia lagi jualan cincin dan minyak nyong-nyong, minyak wangi lah ya, parfum wangi dulu itu, minyak wangi, minyak nyong-nyong itu katanya. Jualan batu ake di pinggir jalan, dia nyerenges, senyumnya sama persis dengan HRS yang hari ini. Bisa jadi foto ini adalah HRS beneran di masa mudanya, kan begitu Sedulur TV Al-Wahab. Dan sekarang kemudian HRS menjadi orang besar, menjadi imam jumbo, menjadi orang yang paling ditakuti oleh kibin-kibinnya, katanya memiliki karomah, memiliki sejuta keramat yang luar biasa, dianggap sebagai wali yang memperjuangkan rakyat, entah rakyat yang sebelah mana. Lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue, ini dulu tahun 90, ya. Nah, udah tua, ceking kayak begini dia sebelum dibengkak kepalanya. Asal tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu, penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Suihu, ada yang namanya Tan Kinhang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Wah, keren, dicucu nabikan, ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu nabi, ini sebelum diangkat ustad. Ini pertama, ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Si Roy Suryo ini kayaknya pengen nantinya ke depan menjadi Khabib juga nih. Mustad kemudian jadi Khabib. Khabib Roy Suryo. Mungkin nanti sebentar lagi dapat gelar Al-Gedabrus atau Al-Bawah, Al-Pinggir, Al-Kanan, Al-Atas, atau Asekop, Al-Cendong, dan lain sebagainya. Mungkin akan dipilihkan yang lebih tepat. Kalau Khabib Roy Suryo kayaknya marganya yang lebih tepat apa gitu, lagi dipikirkan, karena ini sudah mulai pakai baju ustad, pakai peci. Kayak saya ini biasanya saya pakai belangun, sekarang saya peci biar nyamain kayak Roy Suryo. Tapi yang pasti saya tidak mengatakan bahwa video ini adalah video Roy Suryo yang lagi belajar ceramah, ya, lagi belajar ceramah. Saya tidak mau, hanya mirip saja. Kayaknya ya dia beneran ini, Roy Suryo beneran yang lagi berusaha belajar ceramah, mengikuti jejak
junjungannya, jejak majikannya yang membiayai. Kemarin di video kemarin ada diduga menurut pengakuan kelompok mereka itu ada 100 miliar. 100 miliar itu sedulur. Itu kalau buat beli cendol, berapa banyak itu cendolnya ya. Beli dawet itu bisa banjir dawet itu. 100 miliar dibuat beli dawet, semua yang bikin dawet itu pasti kelenger itu. Banyak banget itu kan 100 miliar hanya untuk sebuah proyek menggagalkan pemerintahan Jokowi dari sisi ijazah, dengan cara dianggap ijazah sebagai ijazah palsu. Nah, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Nah, sekali lagi saya berulang kali mengatakan bahwa saya pada saat Pilpres 2 kali Bapak Joko Widodo itu jadi, saya nggak milih beliau. Saya justru memilih Bapak Prabowo yang nggak jadi. Dan hari ini ketika Bapak Prabowo jadi pun saya juga nggak milih. Tetapi saya berbicara kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Siapapun pilihannya, ketika kita pilihannya nggak jadi dan dialah yang menang, yang menjadi presiden, maka beliaulah adalah Bapak kita, pemimpin kita. Sama ketika saya memilih Bapak Prabowo dan nggak jadi 2 kali, yang jadi justru Bapak Jokowi, ya saya menganggap Bapak Jokowi sebagai presiden saya, sebagai bapak saya, kan begitu. Ini adalah sifat atau sikap seorang warga negara yang seharusnya dijunjung tinggi semacam itu. Gak peduli kenapa saya nggak milih atau milih, itu bukan urusan lain, bukan urusan soal lain. Sebagai kepala negara kita harus mengakuinya. Dan ketika ada seorang kepala negara dicaci maki, kita sebagai bangsa juga harus melakukan pembelaan sesuai dengan kemampuan kita. Saya mampunya ngomong aja begini, ya ngomong aja. Jadi menyampaikan kepada panjenengan semuanya bahwa tujuan serangan semacam ini tentang ijazah palsu itu adalah upaya untuk menghancurkan negara. Kenapa menghancurkan negara? Kalau pihak pengadilan memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo ijazahnya dinyatakan palsu, maka negara ini hancur, saudara. Beneran, hancur. Hancur negara ini. Kenapa? Satu yang akan hancur adalah dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan. Karena apa? Sekelas UGM, Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, itu bisa mengeluarkan ijazah palsu hanya demi sebuah jabatan. Artinya, universitas yang sebesar itu bisa melakukan pembohongan publik yang besar kepada seluruh bangsa, kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sebuah kehancuran dunia pendidikan. Maka dengan demikian, dunia pendidikan negara Indonesia ini tidak akan dipercaya oleh dunia. Tidak akan dipercaya oleh rakyatnya, tidak akan dipercaya oleh dunia. Itu satu sisi kehancuran dalam dunia pendidikan, sedulur TV Allah. Lah kemudian dalam sisi pemerintahan, Indonesia juga menjadi hancur. Karena selama 10 tahun, Indonesia dipimpin oleh seorang penipu. Sehingga dengan demikian, karena ijazahnya palsu, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintahannya sudah juga dianggap pemerintahan yang tidak sah. Yang berarti ketika pemerintahan tidak sah, maka segala macam kebijakan yang telah dikeluarkan selama 10 tahun itu juga akan dianggap tidak sah. Disinilah nantinya akan terjadi kudeta. Bisa terjadi. Karena apa? Selama 10 tahun pemerintahan tidak sah. Bisa terjadi nanti yang mengasong kilapah-kilapah itu akan bergerak. Mengatakan harus adanya pergantian sistem pemerintahan menjadi khilafah. Seperti yang didengungkan oleh mereka-mereka yang sedang mengasong tentang khilafah-khilafah itu. Roy Suryo dan bala kurawanya. Seperti si Ahmad Hosinuddin. Yang di video lalu kita telah sampaikan. Khilafah. Padahal saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa yang namanya khilafah itu adalah sejarah. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, semuanya adalah khalifah. Kita mempercayai keyakinan, tetapi dalam sisi agama, beliau menjadi pemimpin, bahasa Arabnya adalah khalifah. Presiden kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau khilafah yang diasong hari ini oleh mereka-mereka yang merubah
metode pemerintahan itu adalah sistem, pengen merubah sistem, di mana sistem Indonesia ini bila digunakan sistem khilafah, maka negara ini akan hancur, tidak akan mengalami damai sejahtera setelah dipilih. Kenapa? Jangan salah, Indonesia itu agamanya banyak. Nah, ada 5 agama yang terbesar. Nah, kalau kemudian menggunakan sistem khilafah, sistem Islam, maka yang bukan Islam bagaimana? Ya, mereka akan melawan. Dulu saya pernah didatangi oleh sekelompok orang dari Jamiatul Khuruj yang ngobrol kepada saya sudah pernah ceritakan dalam satu video ini. Mereka dari Jamiatul Khuruj itu meminta saya untuk mengisi di Jamiatul Khuruj mereka. Itu loh yang Islam pakai gamis, kemana-mana bawa kompor, terus nginep di masjid gitu ya. Nah, mereka pada saat itu kepada saya mengatakan bahwa mereka mendengar ceramahnya Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin ketika itu. Ketika itu Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan kalau sistem khilafah syariat Islam diberlakukan di Indonesia, maka negara ini akan hancur. Nah, mereka marah, menanyakan kepada saya, bagaimana menurut Ustaz? Saya jawab benar, apa yang disampaikan oleh Mbah Ma'ruf Amin, Wakil Presiden itu benar, bahwa apabila syariat Islam di Indonesia itu diberlakukan di negara Indonesia ini, maka akan hancur negara ini. Mereka langsung menerimanya, loh kok bisa begitu? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin Islam yang rahmatan lil alamin diberlakukan di negara Indonesia itu, negara ini akan hancur? Nggak masuk akal. Mereka menyanggah semacam itu. Saya bilang, iya benar, saya tidak sedang menyangkal bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Islam itu rahmatan lil alamin itu betul 100%. Karena ada nasnya, baik Al-Quran, hadis, semuanya para ulama mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Tetapi jangan salah, di Indonesia ini mayoritasnya memang Islam, tapi ada agama-agama lain selain Islam. Mungkin syariat Islam khilafah akan cocok di Pulau Jawa, karena di Jawa ini mayoritas Islam. Dan apabila kita lihat saja di seluruh Pulau Jawa, di bagian-bagian kecil ada daerah, meski di Pulau Jawa, ada satu kecamatan misalkan, yang mayoritasnya bukan Islam. Kalau mungkin kita cari di Jawa, katakanlah tidak ketemu lah. Satu kecamatan yang mayoritas non-Muslim, nggak ketemu. Karena hampir rata-rata semua mayoritas itu di Pulau Jawa itu Islam semuanya. Tapi kalau kita lihat coba, kita bersisih pindah ke daerah lain, ke Bali umpamanya. Di Bali, mayoritas di sana bukan umat Muslim, ya, non-Muslim di sana. Ketika syariat Islam itu harus dipaksakan diberlakukan di Indonesia, apa yang terjadi dengan Bali? Bali pasti akan menolak. Maka di situ akan ribut antara agama Islam dengan agama yang mayoritas di Bali. Di Toraja juga begitu. Di sana, di Toraja bukan mayoritas Muslim. Jadi di seluruh Indonesia ini ada daerah-daerah yang mayoritas Islam, ada yang daerah-daerah mayoritas bukan Muslim. Sehingga ketika diberlakukan seluruh Indonesia ini dengan syariat Islam, maka yang terjadi bukan ketentraman, tetapi pertentangan. Yang bukan Muslim, yang daerahnya mayoritas non-Muslim, mereka akan menentang. Itulah mengapa ketika BPUPKI sebelum dibentuknya negara Indonesia ini, di dalam undang-undangnya, di dalam Pancasilanya ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Ada sekelompok orang sejarah mencatat bahwa apabila dinyatakan dengan menjalankan syariat Islam dalam salah satu undang-undangnya, dalam satu piagamnya, itu Piagam Jakarta, mereka tidak akan bergabung dengan Indonesia. Kemudian dimusyawarahkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, hapus itu tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Dihapus, sehingga akhirnya yang non-Muslim ikut gabung dengan Indonesia. Jadi begitu, Islam rahmatan lil alamin, tapi diberlakukan di Indonesia ini justru akan menjadi bahaya. Dan lagi, Pancasila yang sudah kita miliki bersama, itu semuanya berasal dari Al-Quran.
Sila 1 sampai 5 itu dasar hukumnya adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terlalu panjang kalau kita bahas di sini satu persatu dari sila ke-1 sampai sila ke-5, sedulur. Nah, dari situlah kemudian teman-teman dari Jamiatul Khuruz yang datang kepada saya, ya mantuk-mantuk. Jadi memang bahwa Indonesia itu tidak cocok dengan sistem yang namanya khilafah, cocoknya demokrasi Pancasila. Adapun tentang khilafah Islamiyah, itu kalau boleh dikatakan bahwa Indonesia itu sudah negara Islam, hanya sebutannya bukan pakai bahasa Arab. Ya, Pancasila itu Islam, semuanya Islam. Undang-undang dasarnya juga Islam. Ya, coba apakah ada dengan bahasa Tuhan selain Islam di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu? Kan pakainya kalimat-kalimat Islami. Jadi Indonesia ini menjadi negara Islam tapi dengan nama yang berbeda. Kayak seorang misalkan namanya, dia beragama Islam tapi namanya misalkan Robertus. Kalau dilihat dari namanya dia bukan Islam, ternyata dia KTP-nya begitu dilihat Islam, dia menjalankan sholat lah Islam. Kita kenapa harus mempersoalkan nama, kan begitu. Nah, dulu tipnya loh, si Roy Suryo ini, kita berbicara Roy Suryo kembali. Saat ini kayaknya ke depan akan berusaha mengikuti junjungannya tadi, pengen jadi Habib, makanya sudah pakainya Islam, pakainya Ustadz beneran itu Roy Suryo dulu tipnya loh. Ngobrolnya jadi kemana-mana ini saya. Nah, Roy Suryo ini tadi ceramah kayak begitu, ya pengen kembali saya ingatkan itu tadi, entah benar entah tidak. Ini menurut Anda foto ini apakah ini identik dengan yang sekarang jadi Imam Jumbo atau tidak? Bagaimana menurut Anda sedulur TV Aloha? Silahkan berikan komentar yang sopan. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.